Trapped in the concept, falsely accused was used and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Oke, terima kasih semuanya para keluargaku, para anggota-anggota keluarga Casanova yang mungkin telah menyempatkan banyak waktunya untuk keluarga ini. Dan sekali lagi saya minta waktu karena malam ini kita akan menjalani rapat. Ya tentunya rapat-rapat ini ada beberapa perubahan dalam sistem keluarga kita. Tentunya rapat ini tidak bebas dari semacam aturan-aturan rapat itu sendiri ya. Semoga kalian bisa menjaga profesionalitas kalian dan mematuhi aturan-aturan tidak tertulis lainnya dalam rapat ya. Semoga kalian paham. Oke, mungkin poin-poin yang akan disampaikan nanti. Karena seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya kita telah melakukan penurunan bendera. Jadi selama beberapa bulan ini kita sama sekali tidak memiliki identitas. Hanya memiliki nama Casanova sebagai identitas kita dan bendera kita tidak punya. Sepertinya Tuan Sonic sudah merencanakan semua ini karena memang rapat ini direncanakan oleh Tuan Sonic. Jadi Tuan Sonic, bagaimana dengan bendera kita? Soal bendera kita, kemarin kan kita sudah diperingati dan sudah melakukan penurunan bendera di mana bendera kita yang lama, yaitu bendera Italia gitu. Jadi setelah saya mengumpulkan semua apa ya bisa bilang ya, semua apa sih ini, semua suara-suara dari anggota, ada yang berkata semua berbeda-beda gitu. Dan mungkin ini waktu yang pas untuk kita membahas hal tersebut. Ya, jadi kita bicarain bareng-bareng apa yang harus kita ganti agar identitas kita lebih jelas nantinya gitu. Oke? Ya baik, seperti yang kita dengar ya. Kami juga ingin dengar pendapat kalian gitu pada tuan-tuan Casanova sekalian. Bendera apa yang ingin kita ganti? Coba dari kanan saya. Bendera apa yang cocok untuk kita? Mungkin kalau dari saya hanya masukan saja ya, mungkin Belgia. Oke, Belgia. Lanjut. Kalau dari saya ada dua opsi, yaitu Meksiko. Kalau bukan Meksiko ya Brasil. Itu saja masukan dari saya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya. Menurut saya sih Belgia yang paling keren ya. Oke, selanjutnya. Kalau dari saya sih mungkin percampuran antara Meksiko dan Italia. Karena percampuran antara dua bendera itu lumayan keren menurut saya. Oke, selanjutnya. Menurut saya sih pendapat bendera Belgia itu cukup menarik dan bagus juga. Tapi saya mempunyai saran juga, itu bendera Rusia tapi warna tengahnya itu pindah ke atas itu. Pasti tahu seperti apa. Kalau Rusia Oke, tidak oke. memakai itu. Kalau saya setuju dengan opsi si Tupac, bendera Brazil dan Meksiko. Soalnya yang seperti kita tahu yang memakai bendera Meksiko itu sudah tidak ada sekarang. Iya. Oke, gini. Kita mengganti bendera itu bukan asal-asal pengganti gitu. Hanya karena tampilannya bagus dan menarik. Ya, tapi kita juga harus mempunyai ciri khasnya masing-masing. Karena kan seperti kalian juga tahu kan, kemarin kita menggunakan bendera Italia. Itu seperti khas kita. Kita berasal dari Italia, kita menggunakan bahasa Italia. Ya, jadi ciri khas kita seperti Italia. Jadi jika kita mengganti bendera hanya karena benderanya cukup bagus, menarik, apa itu tujuannya? Maknanya itu apa? Gak sesuai dengan organisasi kita, gak sesuai dengan ciri khas kita.
Coba bisa dijelaskan apa pendapat kalian? Kenapa kalian memilih bendera itu? Kalau dari saya sih kan itu bendera Italia dan Meksiko. Karena saya tidak bisa membuang kultur dari kita sendiri itu dari Italia hanya untuk mencampur bendera kita yang baru, yaitu Meksiko. Oke. Oh, yang tadi yang bilang Belgia, kenapa alasan kamu ingin mengganti bendera ini menjadi Belgia? Hanya karena tampilannya bagus atau gimana? Ya, menurut saya mungkin mengapa saya bilang lebih memilih bendera Belgia karena ya mungkin ada kekompakan lah ya satu sama lain dalam keluarga ataupun apalah gitu ya. Oke, kekompakan apa di bendera Belgia itu memiliki unsur kekompakan? Kalau menurut saya seperti yang saya tahu itu ada lah sedikit lah. Oke, lanjut. Tadi ya, apa lagi? Mungkin begini ya, saran-saran bendera itu mungkin harus kita dampingkan dengan nama kita sendiri, yaitu Casanova, kaya dan kejam. Saya harap identitas kita, bendera kita sesuai dengan nama dan juga sesuai dengan benderanya, begitu. Nah, benar. Karena tidak mungkin kita mengambil makna yang berbeda dari nama kita sendiri, Casanova. Ya, kalau saya dulu menyarankan untuk mengganti bendera kita dengan warna hitam polos gitu. Karena di dalamnya itu selain ada kebijaksanaan dan juga karisma, di dalamnya itu ada kegelapan, kekejaman. Ya, masih masuk lah dengan dunia kita seorang mafia. Tetapi mungkin warna hitam terlalu polos begitu ya. Begitu. Tidak hanya sekedar menyarankan, dan tentu kalian harus tahu seluk-beluk bendera itu. Iya, betul. Nah, bagaimana? Kalau bendera dari Meksiko sendiri kan yang seperti yang saya tahu, itu kalau di Meksiko itu banyak ada yang namanya kriminalitas, terutama kartel di Meksiko. Itu sudah menunjukkan bahwa bendera Meksiko itu terlihat cukup kejam. Masalah kekayaan juga bisa dapat dari Meksiko. Para kartel itu juga kaya raya karena kekejaman itu. Dan mencampurkan bendera Italia kita sendiri. Iya, dan setahu saya juga ada mafia lainnya yang menggunakan bendera Meksiko. Gimana tuh kabarnya? Ada yang tahu? Setahu saya yang memakai bendera Meksiko itu sudah dihilangkan. Setahu saya begitu. Sudah ya, bubar itu. Ya, saya bilang begitulah. Apa itu bisa dipastikan? Saya tidak bisa meyakinkan 100% bahwa warga yang memakai bendera tersebut sudah dihilangkan atau dibubarkan. Saya cuma bisa mengasih kepercayaan 50% tentang keluarga itu. Oke, saya rasa juga Meksiko ini cukup menarik ya. Atau mungkin ada yang lain? Kalau dari saya sih Brasil. Soalnya rata-rata mafia yang berada di Brasil itu kaya dan juga kejam. Kaya dan juga kejam. Ya, setahu saya gitu. Nah, kalau saya pribadi saya juga gak terlalu mengetahui mafia yang ada di Brasil itu. Apakah mafia yang ada di Brasil itu benar-benar kaya dan juga kejam atau gimana? I don't know. Kan bisa dilihat yang bendera kita itu selalu kosong. Apa kita mau menegakkan bendera putih? Kan tidak kan? Jadi harus cepat-cepat mendirikan bendera kita sendiri, identitas kita. Nah, untuk itu kami butuh semacam pandangan dari kalian, persepsi dari kalian. Juga dari pandangan itu ada semacam interpretasi juga, tafsiran dari bendera itu, makna itu. Harus punya itu. Mungkin ada dua opsi ya yang mungkin kalian tegaskan dari tadi. Yang pertama ada Brazil mungkin dan Meksiko.
dan dua opsi itu. Dan mungkin bakal kita voting lagi bendera mana yang lebih banyak dukung gitu ya. Saya memutuskan untuk sistem part aja gitu karena lebih murni jawaban kalian masing-masing juga ya. Oke, boy. Silakan ambil kertas di lemari itu kayaknya ada. Baik, baik. Di lemari dalam Bobi kalau nggak salah itu ada. Oke. Semua udah mengambil kertasnya? Sudah Tuan, sudah. Semua tulisin masing-masingnya, jangan ada yang mengintip atau keluar melihat satu sama lain, oke? Oke, udah semua ya? Siap. Udah siap? Siap. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Ini yang nulis Belgia nih siapa nih? Gak ada di... Nggak ada di list ini. Gak ada di... Tuan. Waduh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Siapa nelpon? Tuli aku. Itu opini sendiri tuh. Ulang. Sesuai dengan voting kita yang baru kita laksanakan tadi, sepertinya kebanyakan dari kita memilih bendera, yakni bendera Meksiko. Iya memang, saya akui bahwa di Meksiko banyak sekali kriminalitas. Mungkin cocok lah kita adopsi sebagai identitas kita itu. Dan sepertinya penggantian bendera ini menjadi bendera Meksiko dari Italia ke Meksiko. Sudah tidak ada lagi yang protes ya. Sudah kita voting dan sudah kita laksanakan dan keputusan banyak ada di bendera Meksiko. Mungkin mulai besok kita akan menggunakan segala hal tentang apapun, entah itu kultur, entah itu bahasa, entah itu karakteristik kita akan lebih ke Meksiko. Dan mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sama keluarga-keluarga dari Casanova. Dan juga sebelum kita melakukan pengklaiman kultur, pastinya kita juga melakukan penaikan bendera terlebih dahulu gitu ya. Agar semua orang atau semua organisasi juga tahu identitas kita sekarang itu sebagai organisasi Meksiko gitu. Ya, walau kultur kita ya sebenarnya masih merujuk kepada Italia gitu. Hanya identitas kita saja yang berganti, oke? Oke, baik. Sepertinya semua sudah cukup, Tuan Sonic. Dan sekarang juga rapat ini resmi saya tutup ya. Mari bertepuk tangan. Baik, semuanya, keluargaku, keluarga Casanova, tuan-tuan Casanova, terima kasih yang telah hadir. Mungkin pada pengibaran kali ini kita hanya dihadiri oleh 6 orang. Saya rasa itu cukuplah untuk menyaksikan bendera kita berkibar gitu. Jadi saya mohon untuk satu orang mengambilkan bendera di salah satu bagasi di dekat mobil saya itu. Coba Tuan Tupak, silakan diambil benderanya. Oke, siap. Oke. Baik, saya mau kamu saja yang memasangnya di tiangnya langsung ya. Oke, siap. Baik, selama penaikan bendera, saya harap semua anggota, semua tuan-tuan Casanova memberikan hormat ya. Oke, Laksanakan, saya pasang. Tuan Tupak. Baik semuanya, mari kita berikan penghormatan pada bendera kita, yaitu bendera Meksiko kita. Silakan.
Ya baik, sepertinya cukup. Dan Tuan Tubak kembali ke barisan. Baik, mungkin ada sedikit pidato yang ingin saya sampaikan, atau ya omong-omong lah buat bendera baru kita. Jadi kita semalam telah melaksanakan rapat, dan rapat itu disaksikan oleh semua anggota, semua tuan-tuan Casanova. Yang terpilih adalah bendera Meksiko. Bendera Meksiko ini adalah bendera yang nantinya menjadi kebanggaan kita. Siapapun yang berani menurunkan bendera kita berarti menyatakan perang kepada kita. Dan di bawah bendera itu kita bersumpah kepada Casanova untuk tidak berkhianat atas apapun alasannya. Dan bendera Meksiko ini menjadi saksi bisu perjuangan kita. Untuk apa? Agar kita mendapatkan kehidupan yang layak. Dan juga bendera ini menjadi lambang, dan agar kita mendapatkan dan menjaga kehormatan kita. Jadi saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa kehormatan tidak bisa dibeli oleh apapun, termasuk uang. Jadi barang siapa yang menjatuhkan harga diri kita dengan uang, pantas membayarnya adalah nyawa mereka. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih telah hadir dalam penyambutan, dalam pengibaran, dalam penaikan bendera kita sebagai bendera Meksiko. Dan kedepannya mungkin kita akan menggunakan sedikit banyaknya identitas yang ada di Meksiko. Semoga kalian paham dan mempelajari apa saja makna-makna yang ada di dalam bendera kita. Ya, kalau begitu terima kasih dan salam sejahtera buat keluarga-keluargaku, tuan-tuan Casanova. Ya, mari kita boleh bertepuk tangan kembali.